Kalau Batavia pada masa itu yang mungkin kita cuma tahu 3 area, Sunda Kelapa, Kota Tua, dan Pecinan. Mhm. VOC itu masuk dari Eropa masuk ke Nusantara pasti kapalnya kehantam badai, rusak. Nah, perawatan dari kapal pun Docking ya. ya masyarakat Tionghoa itu punya skill untuk perbaikan kapal. Nah, balik ke Geger Pecinan. Jadi penyebabnya apa? Gesekan sosial? Jadi gini, geger pecinan itu terjadi karena di Eropa sendiri harga gula merosot. VOC yang punya stok ya tentu saja dia kelimpungan, kalau dia bilang ya mungkin kalah dalam perdagangan, rugi besar. Nah, sekarang bagaimana menutupi kerugian ini si VOC? Ya dia akan menekan ke daerah-daerah jajahannya. Merdeka. Kawasan Glodok di Jakarta menyimpan begitu banyak cerita. Dari jalur perdagangan dan juga semua yang berhubungan dengan tradisi dan juga kearifan lokal kita. Saya ingin menggali lebih jauh tentang perjalanan pecinan Glodok atau Glodok Pecinan dari masa ke masa, dan saya ingin menggalinya bersama dengan Eng Andre Hutama. Beliau adalah Ketua Komunitas Kampung Wisata Pecinan Glodok. Selamat datang di podcast Nusantara, Ko Andre. Ya, Pecinan Glodok Pecinan sama aja ya? pecinan Glodok lah. Kalau Glodok Chinatown. Oh iya, ya. Nah, kalau kita bicara sejarah Glodok, artinya kita masuk ke pendirian Batavia 1619 ya kira-kira ya. Sudah ada Glodok itu? Glodok sebetulnya nggak disebut Glodok. Jadi komunitas Tionghoa pada saat itu tentu saja ada di seputaran dan di dalam benteng di Kota Tua tersebut. Jadi komunitas itu ada yang di Glodok, ada yang di Kali Besar, itu sudah ada. Ya, jauh sebelum 1619 bisa jadi sebelum namanya Batavia itu sudah ada komunitas Tionghoa yang tinggal di sana. Dari awal abad ke-7 juga sudah ada yang masuk ke Nusantara kan. Baik itu di Sumatera dengan Sriwijaya atau juga dengan Mataram. Bukti-buktinya tentu aja kita bisa lihat bukan hanya di Batavia tapi juga di daerah-daerah lain. Kalau di Batavia sendiri ya tadi komunitasnya sendiri memang marak. Sebelum dari Belanda masuk, mereka sudah ada melakukan perdagangan dengan masyarakat yang ada di dulu bukan Batavia ya, Sunda Kelapa ya. Ya betul, Sunda Kelapa. Sampai terus kemudian bangsa Eropa masuk ke Nusantara. Belanda membangun Glodok atau sebenarnya komunitas Tionghoa yang membangun Glodok? Sebetulnya kan kalau Glodok itu terbentuk setelah peristiwa Geger Pecinan 1740. Area tersebut sendiri sudah ada sebelum 1740, yaitu buktinya apa? Ada satu kelenteng tertua di sana yaitu Cingteyen atau Dharma Bakti. Itu 1650 sudah berdiri. Berarti sebelum disebut Glodok itu sudah ada komunitas itu. Pasca 1740 itu kan memang masyarakat Tionghoa dikelompokkan pada satu area yang kita sebut Glodok. Dikelompokkan ini adalah supaya mereka bisa gampang memantau. Dalam arti kata kalau macam-macam jaraknya itu bisa satu tembakan meriam dari Kota Tua. Nah itu jadi selain diawasi juga diancam. Pasca Geger Pecinan 1740 itu kan sebuah peristiwa yang tragis yang memakan ribuan masyarakat Tionghoa di Batavia yang ada. Bahkan setelah itu pun mereka melanjutkan perangnya sampai ke daerah Jawa Tengah kan, bergabung dengan teman-teman dari Mataram kan. Nah itu sebuah cerita yang panjang sampai nggak saya rasa itu perang itu juga bukan perang yang kecil, cukup besar. Boleh digali sedikit tentang Geger Pecinan kalau gitu sekalian kok. Ya. 1740 kejadian ya, berarti sebelum 1740 ya. sudah terjadi. Jadi gini, pada awal abad 18 itu atau 17-an itu kan masyarakat Tionghoa semakin marak masuk ke Batavia ya, dikarenakan memang dibutuhkan skill-skill mereka untuk membangun kota Batavia. Salah satunya ya untuk industri gula yang pada saat itu memang lagi marak. Gula itu menjadi komoditas yang mahal di Eropa dan Belanda cukup mendapatkan banyak keuntungan dari industri gula tersebut. Untuk membangun sebuah kota waktu zaman pas Jan Pieter Sun Koen pertama kali masuk mendirikan Kota Tua itu sendiri juga dia tidak bekerja sendiri, dia menggandeng kapiten Tionghoa yang ada yaitu So Beng Kong.
Ya. Makamnya masih ada di Jalan Pangeran Jakarta. Beliau seorang arsitek atau boleh dibilang ahli teknik lah ya untuk membangun. Karena ya kita tahu ketika company Batavia masuk ke Nusantara, mereka basicnya adalah tentara. Skillnya pasti bukan skill tukang, nggak mengerti pertukangan, perkebunan, nggak banyak. Nah maka didatangkanlah masyarakat Tionghoa. Tionghoa sendiri pada saat itu juga ya macam-macam sekaliannya, selain berkebun, penambangan. Skillful worker ya. Ya Kalau betul. di film-film saya lihat sejarah bangun jembatan lah, rel kereta api lah gitu ya. Ya makanya peran masyarakat Tionghoa khususnya melalui kapiten-kapiten yang ada itu sangat besar. Kayak tadi saya sebutkan So Bengkong yang termasuk membangun Batavia. Terus juga ada Kapiten Pua Bengan. Pua Bengan itu yang membangun kanal Molenfleet. Kanal Molenfleet itu kanal ya, kali yang sekarang jadi kali Hayam Wuruk Gajah Mada. Jadi antara Hayam Wuruk Gajah Mada itu, nah itu Kapiten Pua Bengan. Kapiten Pua Bengan ini pun diakui sama pemerintah DKI Jakarta dalam pembangunan tersebut. Dia ada di situsnya Dinas Kebudayaan. Jadi beliau itu si Pua Bengan diminta bantuan oleh VOC pada saat itu supaya bagaimana mengantisipasi membantu masyarakat Batavia yang pada saat itu banyak terkena korban malaria apabila terjadi musim hujan. Jadi kita jangan bayangkan Batavia pada masa itu dengan Jakarta yang sekarang. Jadi Batavia pada masa itu seperti rawa-rawa, banyak kali-kali kecil, ya sungai-sungai kecil. Kalau ya tentu saja sanitasinya nggak bagus. Kalau terjadi hujan, banjir, wabah malaria maupun kolera itu akan banyak menyebar dan memakan banyak korban jiwa. Jadi si Pua Bengan itu diminta sebagai kapiten untuk membangun kanal tersebut, dan pembangunan kanal itu yang kalau kita baca sejarah juga sumbangan dari dananya orang-orang Tionghoa berkumpul. Karena efeknya supaya mereka juga nggak. Jadi sebenarnya hubungannya harmonis ya sejak VOC masuk. Ini kan VOC bukan pemerintah Iya, Hindia VOC. Belanda ya, masih VOC ya. VOC. Sebenarnya hubungannya harmonis sekali ya dengan komunitas Tionghoa pada masa itu. Ya, makanya sebuah area kan dibangun pasti nggak bisa dibangun berdasarkan satu etnis tersendiri. Pasti ada kolaborasi. Dan sepanjang sejarah yang kita lihat, kita baca juga memang Tionghoa ini kan mempunyai peran yang besar dalam pembangunan Batavia. Jadi kalau saya bilang, ya ini kan kita bentar lagi mau tahun depan adalah perayaan HUT ke Jakarta yang ke-500 tahun kan. Nah, kalau Batavia pada masa itu yang mungkin kita cuma tahu 3 area, Sunda Kelapa, Kota Tua, dan Pecinan. VOC itu masuk dari Eropa masuk ke Nusantara, pasti kapalnya kehantam badai, rusak. Nah perawatan dari kapal pun docking ya. Ya, masyarakat Tionghoa itu punya skill untuk perbaikan kapal. Nah balik ke Geger Pecinan, jadi penyebabnya apa? Gesekan sosial? Jadi gini, Geger Pecinan itu terjadi karena di Eropa sendiri harga gula merosot. VOC yang punya stok ya tentu saja dia kelimpungan. Kalau dia bilang ya mungkin kalah dalam perdagangan, rugi besar. Nah sekarang bagaimana menutupi kerugian ini si VOC? Ya dia akan menekan ke daerah-daerah jajahannya dengan menetapkan pajak yang nggak masuk akal pada saat itu. Ya tentu saja masyarakat yang dikenai pajak teriak. Nah ketika teriakan-teriakan ini bergema, bahkan terjadi ya mungkin ada pemberontakan karena masyarakat Tionghoa yang dikenakan pajak di Batavia pada masa itu sebelum Geger Pecinan itu adalah kalau misalkan nggak sanggup bayar itu mereka akan ditangkap lalu dikirim ke daerah India. Tetapi isu yang didengar oleh masyarakat itu di tengah laut mereka dicemplungin. Ya keresahan-keresahan itulah yang akhirnya menjadi besar. Kekhawatiran, ketakutan, dan juga memang ekonomi berat sehingga terjadi pemberontakan yang waktu itu dipimpin oleh Kapiten Sepanjang. Jadi pemberontakan antara kaum Tionghoa dengan melawan VOC. VOC. Jadi memang perlawanan itu mereka ditekan ya tentu melakukan perlawanan ya, tapi memang pada saat itu kan VOC juga mempunyai pasukan-pasukan juga ya, bahkan juga dari etnis lain juga seperti itu. Dan ketika mereka dipukul kalah, sebanyak yang jadi korban, yang kalah ini kabur ke arah Jawa Tengah. Ya. Bergabung dengan Mataram. Tega juga itu ya, satu tembakan meriam gitu. Iya. Kalau kita melihat Glodok hari ini dengan
kelentengnya, jalan-jalannya, itu apa yang berubah? Ya, Ada nggak titik-titik pembangunan yang masif terjadi perubahan, pembangunan benteng dan lain-lain? kalau sejarah mencatat memang hanya pembangunan kota tua ya. Hmm. Pembangunan kota tua yang masif sehingga bahkan juga sempat dibangun kembali. Tetapi kalau Glodok sendiri pencatatannya memang tidak terlalu banyak. Hanya bisa dilihat dari bangunan-bangunan yang ada. Dan bangunan-bangunan yang awal abad 17-18 itu Ada. tentu berbeda dengan yang seperti sekarang. Karena kayak misalkan Cingteyen ya, kelenteng yang tertua di Glodok itu sendiri nggak seperti yang sekarang megah. Oh, Jadi cuma satu bangunan sederhana beratapkan ekor walet, ada jendela bulat, itu aja. Tapi itu menjadi sebuah landmarknya yang terus berkembang, seperti itu. Saya rasa itu perkembangan lebih banyak di abad 19 dan 20 ya. ya. Dari awal berarti Glodok itu didesain sebagai tempat tinggal ya sebenarnya awalnya, karena kan menyatukan Ya, kaum Tionghoa ya. Tapi ya, kan ya. kemudian berkembang ke sini menjadi pusat perdagangan. Kalau bicara Chinatown atau pecinan yang ada di Nusantara, umumnya adalah dibentuk oleh para komunitas masyarakat Tionghoa yang ada. Bisa disebut pecinan ya satu karena ada fasilitas-fasilitas yang terlibat di sana seperti tempat pemujaan seperti kelenteng Ya. ya. Terus juga mungkin tempat pendidikan dan tentu saja adalah pasar. Dan kelenteng sendiri itu umumnya pasti kalau nggak di dekat pasar atau di pinggir sungai. Hmm. Nah itu. Nah dari situlah pecinan yang ada khususnya di Glodok itu berkembang. Jadi kalau kita lihat sekarang mungkin kali-kali atau sungai-sungai itu udah banyak yang ketutup jadi jalan. Kita punya database atau tentang catatan sejarah sendiri di Indonesia nggak banyak. Kita harus akuin. Dulu waktu kami mengumpulkan data pun rekomendasinya adalah di luar, di Leiden ya atau di Monash ya. Seperti itu. Cuman kita beruntung kita sudah zaman digital, kita nggak perlu survei ke sana, tapi sudah lihat langsung library, oh kita bisa pelajarin sambil melihat langsung di lokasi. Masih ada nggak keturunan dari generasi-generasi pertama yang masih tinggal di Glodok hari ini? Wah, nih susah dijawab ya, karena memang masyarakat Tionghoa khususnya di Glodok sendiri itu terdiri dari beberapa gelombang, satu ya. Kedua, catatan yang ada mungkin bisa kita temukan di Rumah Abu. Tapi saya nggak yakin apakah mereka masih ada. Ya, saya generasi ketiga atau keempat ya. Tapi seperti saudara kita yang lain mungkin ada yang sudah masuk generasi ke-8. Betul, harusnya. Itu. 10 bahkan kalau. Bahkan lebih mestinya. Cuman memang ya tadi nggak semua tercatat atau nggak semua itu diekspos. Nah, tapi kalau memang masyarakat yang ada memang turun temurun itu sudah pasti. Ya, ya. Ya ada versi tentang nama Glodok nih juga menarik ya, ada beberapa versi yang grojokan dan lain-lain. Ada penjelasan tentang itu, lalu mengapa di situ dan sebenarnya seberapa luas area Glodok ini. Nama Glodok dulu ya. Glodok sendiri kan ada beberapa istilah, ada 2 lah. 3 kalau saya bilang, ada yang bilang dari grojok air buat minum kuda. Terus juga ada yang kedua itu adalah dari bahasa Sunda seperti tangga, karena dulu memang kan kali tadi saya bilang ya sungai-sungai itu tangga masuk tuh Glodok. Tapi dari senior yang pernah saya dengar ya, ini mungkin yang saya rasa masuk akal. Coba cari namanya ikan glodok, ikan bekatul. Dia adanya di rawa-rawa. Tadi jadi kalau kita lihat Batavia pada masa itu atau Glodok depannya itu nggak seperti sekarang jalannya beraspal atau beton, tapi adalah seperti jalan pinggir pantai yang bukan berpasir. Nah ikan itu ada di sana. Dia cuma 20 sentian gitulah. Saya bilang mungkin yang belum pernah diekspos itu ikan glodok itu, karena memang sebetulnya ya satu nama ikannya udah ikan glodok, kedua memang dari sisi topografinya Glodok itu adalah area yang berawa-rawa pada masa itu ya. Dan Ko Andre lebih percaya versi ikan glodok karena orang-orang senior tua yang kasih tahu. Sebagai yang muda kita taat. Kalau bicara bangunan 16 berapa tadi 16 kelenteng
16. Kita di Glodok ini ada 3 kelenteng yang usianya ratusan tahun, Mas. Iya. Yang pertama adalah Dharma Cimiteyen Dharma Dharma Bakti. Bakti. Itu 1670. 1650. Terus yang baru ulang tahun ke 275 tahun itu Tuasebio. Oke, ya tahu. Tuasebio, di belakang Tuasebio ada lagi Tan Seng Ong. Oke. Nah, itu beda cuman berapa tahun dan itu ada sebelum peristiwa 1740. Jadi mereka bangun kembali setelah 11 tahun setelah peristiwa tersebut. Karena kan pasca kayak habis perang lah. Jadi kondisinya tidak aman, banyak berserakan puing-puing, akhirnya dibangun kembali dan itu butuh proses. Jadi nggak ada satu bangunan pun yang masih bertahan kecuali kelenteng tadi bagian-bagian kecilnya. Kalau Ya. kita lihat sekarang yang ada berarti abad ke-19 mungkin ya kebanyakan. 19, abad ke-19. Jenis arsitekturnya berarti ngikutin lebih banyak ke abad 19. Kalau dari sisi bangunan kan kita lihat kalau yang mewah itu kan ekornya ekor walet atapnya. Yes. Seperti gedung di Gedung Chandranaya atau Gereja Santa Maria atau kelenteng itu adalah ekor walet. Tapi kalau rumah-rumah biasa itu kan tapal kuda ya. Ya. Peran kelenteng sebagai tempat umat beragama ya pada saat itu, fungsinya tetap sama kah sampai hari ini? Ya, kita harus berterima kasih dengan konsistensi kawan-kawan di kelenteng ya, karena mereka adalah yang konsisten melestarikan budaya Tionghoa ya. Setiap ulang tahun mereka mengadakan kegiatan ya, ada hiburan. Kalau dulu ada wayang potehi ya. Terus ada gambang kromong, ada pengobatan juga. Yang mungkin bagi kita sekarang ini sesuatu yang aneh. Tetapi itu merupakan bagian dari pelestarian budaya yang saya lihat cukup konsisten dilakukan oleh teman-teman kelenteng ini. Dan memang sempat berubah ketika kelenteng menjadi wihara gitu kan, karena perubahan nama dikarenakan politik, tapi statusnya tetap ya kalau saya lihat ya, dan mereka cukup konsisten untuk itu. Pecinan kan akhirnya kita menyebutnya kawasan pecinan ya. Di Indonesia ada gak sih asosiasi pecinan gitu? Kota-kota pecinan? Kalau kota lama saya tahu ada. Ya, sayangnya belum ada. Asosiasi setahu saya belum ada. Dan mungkin kita harapkan ke depan bisa terbentuk. Karena kan hampir setiap daerah itu ada komunitas Tionghoa. Dan komunitas Tionghoa ini adalah di daerah pecinan. Yang kita sebut pecinan. Baik itu di Kota Malang, di Semarang, di Medan pun ada, di Kesawan situ kan. Nah, ini kalau memang bisa dibentuk sebanyak asosiasi akan lebih bagus ya. Ya pasti ketemu ada persamaan. Mungkin ekor walet. Kenapa ekor walet gitu? Ya. Kenapa kemudian bentuknya seperti itu? Ada alasan? Ya itu sebetulnya kan mencerminkan status. Ini kan bangunan-bangunan itu sebetulnya adalah meniru yang ada di mainland ya, di Cina daratan. Pejabat atau orang kaya itu umumnya berbentuk ekor walet di atapnya. Meskipun nanti hiasannya tentu berbeda-beda ya. Kalau yang umum itu umumnya pakai yang model pelana kuda. Nah, seperti itu. Tapi kecenderungan meskipun ada sub-subnya lagi, biasanya kita sebut dua itu yang lebih umum, lebih gampang orang mengenal. Jadi semacam simbol-simbol. Dan itu juga bisa kita lihat di makam-makam kuno ya. Ya. Oh ini kapiten. Betul. Ini siapa gitu ya. Ya itu satu status. Kedua juga pasti penerapan feng shui ya. Ya. Apakah kawasan itu kemudian dibangun oleh kaum Tionghoa atau sebenarnya arsitektur Belanda ketika membuat kawasan? Glodok Kalau kota tua kan Belanda ya. VOC ya. Betul. VOC kan. Tapi kalau Glodok berarti kaum Tionghoa yang disuruh bangun. Masyarakat Tionghoa sendiri yang bangun. Kalau pakai feng shui pasti kan nggak mungkin. Betul. Belanda yang bikin dong. Betul. Itu memang masyarakat Tionghoa sendiri yang bangun kalau sebuah pecinan dan tidak mendapatkan dukungan dana atau apapun dari pemerintah VOC. Ya. Karena kalau dibangun kemudian ada hak milik terhadap bangunan tersebut turun temurun dan sekarang kemudian pemilik yang nggak ada. Kenapa tadi saya tanya? Karena bisa jadi kemudian dijual alih fungsi. Penasaran kalau kemudian ada generasi ke-8, ke-10 yang masih ada di situ. Seperti toko obat itu baru 19 ya? Abad 20 lah. Abad 20 ya, nggak bisa. Abad 19 akhir mungkin ada. Abad 20 lebih marak. Ya. Lebih marak. Karena pada saat itu kan Batavia itu minim sekali tentang perawatan atau kesehatan ya. Minim sekali. Dan komunitas Tionghoa pun berperan di sana dalam mendirikan tempat-tempat untuk berobat,
juga pendidikan. Ya itu semua berasal dari pengumpulan dana dari masyarakat Tionghoa yang ada di sana pada saat itu. Ya. Apa yang kemudian menarik untuk dilihat dan bagaimana menjaga tradisi itu untuk tetap hidup kok? Jadi kami komunitas sendiri sebentuk kan sejak tahun 2022. Dasar kami membentuk komunitas ini adalah satu adalah pelestarian budaya. Pelestarian budaya, bagaimana budaya yang ada ini kita bisa angkat, kita bisa lestarikan. Dan setelah menjadi kampung wisata, tentu saja aktivasi-aktivasi itulah yang kita kerjakan. Tentu saja aktivasi ini berbasis etnis, karena itu daerah pecinan. Tentu saja yang diangkat adalah festival tentang ketionghoaan. Dan kami pelajari sebetulnya setiap festival Tionghoa itu yang dasarnya itu adalah festival kekeluargaan atau family festival. Kenapa? Karena di mainland dulu kalau kami lihat itu kan satu luas, daerahnya luas, dan itu mereka kadang ya sama seperti teman-teman dari suku lain lah, seperti Padang atau Makassar itu kan mereka keluar ya, tapi setiap hari raya pulang. Nah ini juga sama. Jadi ketika Imlek itu semua ngumpul. Festival Cengbeng juga semua ngumpul. Atau festival Mooncake ngumpul keluarga. Nah itu sebetulnya dasarnya si Chinese Festival adalah family festival kalau saya lihat. Saya pelajari seperti itu. Ini penilaiannya. Dan itu kita angkat menjadi sebuah festival yang bukan hanya eksklusif tapi inklusif. Jadi kami buat misalkan festival-festival itu ada Cap Gome. Kalau Imlek itu kan sebetulnya lebih kepada internal ya, karena lebih family dulu, karena kayak lebaran ke-1 itu pasti keluarga utama. Tapi kalau di Imlek juga sama, Imlek pertama pasti keluarga dulu nih utama, baru keluar. Sedangkan Imlek sampai Cap Gome itu adalah sebuah festival yang cukup panjang, 2 minggu, karena ya itu tadi karena mereka tuh jauh ngumpulnya itu belum tentu langsung kan. Nah 2 minggu. Nah kami biasa angkat Cap Gome itu menjadi sebuah branding festivalnya Jakarta juga, bukan hanya festival etnis Tionghoa tapi festival warga Jakarta. Jadi kami branding Jakarta Cap Gome gitu loh. Terus Mooncake Festival yang rutin kami lakukan jadi Jakarta Mooncake Festival. Tapi ini nggak terafiliasi atau terkonek dengan Bogor, dengan Singkawang misalnya? Tidak terafiliasi, kami hanya melihat apabila teman-teman belum ada kita bikin. Tapi kalau teman-teman sudah ada, kita malah dukung. Kayak misalkan festival Perahu Naga Di ya kan? Tangerang ya? Ya. Sekarang paling dekat di mana? Di Tangerang. Karena di Jakarta sendiri kita Glodok udah nggak ada kali yang bisa pakai untuk Perahu Naga. Lebih baik kita dukung teman-teman Tangerang. Ayo kita ramaikan. Ngapain kita bikin tandingan gitu kan? Nah seperti itu. 500 tahun ada rencana? Ya mudah-mudahan kita bisa berikan sesuatu untuk Jakarta. Biasanya kalau 5 abad itu kita HUT-nya Jakarta itu kan sekitar bulan Juni. Nah kayak tahun kemarin kita bikin festival Glodok. Nah kebetulan si Tuasebio juga pas ulang tahun jatuh penanggalannya lebih kurang sama. Nah, waktu itu kita ada kirap tuh dari teman-teman Klenteng kirap. Nah, kirap ini kan menarik ya, street festival lah, bagaimana masyarakat yang ada turun sama-sama gotong topekong. Tujuannya bukan kepada keagamaan aja di situ, tapi bagaimana membangun kebersamaan di sana yang ada. Dan sebetulnya itu bukan hanya kita bikin, tapi puluhan mungkin ratusan tahun lalu ada, cuman dokumentasinya nggak seperti sekarang, nggak ada seperti itu. Bagaimana relasinya dengan masyarakat Betawi? Baik ya, karena masyarakat Betawi adalah masyarakat yang terbentuk dari berbagai etnis, khususnya budaya lah ya. Tentu saja ada peranan budaya Sunda, Bali, Tionghoa tentunya. Dan kalau bicara peran yang besar ya, kalau dari pakaian ya Tionghoa dan Arab tentunya. Bagaimana ini menjadi sebuah akulturasi, sebuah budaya baru yang terbentuk yang bernama teman-teman dari masyarakat Betawi ini. Jadi hubungannya sebetulnya abang dan adik harusnya ya. Dan ya kita tahu lah, jadi bagaimana merawat Jakarta pun kita harus sama-sama, nggak bisa sendiri. Dan tadi kita bicara pecinan Glodok itu sebetulnya juga bukan sebuah area yang eksklusif, tetapi etalase keberagaman. Karena semenjak saya kecil ada di Glodok itu bukan hanya satu etnis, tapi berbagai etnis ada yang di sana. Ada yang berdagang kembang, orang Betawi biasa kan, ada berdagang buah, orang Bogor. Nah,
Ada di depan itu. Sampai sekarang pun kami mendorong supaya melalui pariwisata ini orang-orang bisa melihat masuk ke dalam. Glodok itu apa sih? Ternyata kan trennya bagus ya, karena masyarakat kita ini haus akan sebuah hiburan, haus untuk belajar bahkan budaya yang bernama budaya Tionghoa ini. Ya, ya. Menarik karena semakin kesini juga semakin gak ruwet. Transportasi semakin tertata ya. Kalau dulu, waduh, lupakan yang mau ke sana udah macetnya parkirnya. Tapi sekarang kayaknya udah jadi semacam apa ya, sebuah destinasi yang harus datang gitu, dan betul berbagai macam latar belakang suku bangsa datang ke sana. Dan bule-bule juga banyak ke sana. Ya, saya sebetulnya melihat bule-bule itu dari zaman saya sekolah. Terus kan saya sekolah pulang kerja gitu kan, bantu di toko ya. Yang tahu Glodok itu ada tempat wisata adalah bule-bule itu. Yang datang masuk-masuk nih, ngapain bule masuk gitu kan? Tahu ternyata dalam ada kelenteng. Kita yang yang sudah di situ nggak istilahnya mungkin feel-nya berbeda ya. Orang luar bisa menghargai. Nah, setelah kami lihat, oh ternyata Glodok ini punya potensi. Dan bagaimana kita dorong nih teman-teman bisa masuk dan melihat Glodok apa adanya. Ya. Komunitas Kampung Wisata Pecinan Glodok. Disebut kampung berarti ada kampungnya kah, atau memang ini ngomongin seluruh Glodok? Jadi 2021 itu kebetulan saya pengurus beberapa organisasi ya. Tionghoa. Saya pengurus di Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Ya. Kebetulan saya di koordinator bidang sosial budaya. Saya melihat bahwa informasi ketionghoan itu sangat jarang. Jadi saya sebelum tahun 2020 itu saya buat YouTube namanya Serangkai Tionghoa. Serangkai Tionghoa ini isinya mengenai informasi-informasi ketionghoaan. Apa aja sih peran-perannya orang Tionghoa gitu kan? Seluruh Indonesia ya? Ya, seluruh Indonesia. Nah, itu yang saya kumpulkan. Dan ketika tahun 2021 itu kebetulan saya diutus Perhimpunan Inti untuk menjadi pengurus di DPD IKA Lemhanas, Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional. Nah, saya juga bidang media di sana. Waktu 2021 itu ada namanya program Kampung Binaan. Ada 3 opsi waktu itu, selain Pulau Seribu, Kota Tua, sama kita ajukan Glodok. Dan akhirnya dipilih Glodok. Sempat diajukan untuk ikut namanya program Anugerah Desa Wisata Indonesia. Ini saya lihat programnya bagus karena kita tahu bahwa Indonesia itu tempat yang indah, baik itu di gunung, di pantai, itu indah-indah. Problemnya apa? Akses informasi sama akses transportasi. Akses informasi selesai ketika kita sudah masuk zaman digital. Terus yang kedua transportasi. Nah, dengan adanya program ADWI ini, daerah yang dulu jarang didatangi, ketika terangkat nasional, menteri datang, wah semua tuh langsung bantu tuh aparat-aparat di sana, Dinas Sudin, wali kota, bupati bantu, sehingga daerah itu menjadi berkembang. Begitupun juga di Pecinan Glodok. Glodok pada 2021 itu kan masih pandemi ya. Jadi kita sempat ngalamin 1998 peristiwanya. Itu kan sampai ya boleh dibilang itu membuat Glodok itu menjadi area yang mati. Jadi jam 5-an itu udah sepi. Siang aja ada aktivitas karena memang Glodok sampai sekarang daerah perdagangan, tapi jam 5-an ke atas sudah sepi sampai malam. Tentu saja daerah yang sepi, kerawanan, keamanan itu kan meningkat. Ketika kita masuk 2021 jadi kampung binaan, didorong menjadi Anugerah Desa Wisata Indonesia, kita baru lolos itu tahun 2022. Cuman kita realistis, di Jakarta kita nggak ada desa. Makanya kami branding adalah kampung. Karena memang di Jakarta banyak kan kampung. Namanya Kampung Wisata Pecinan Glodok. Komunitas ini pun terbentuk dari teman-teman dari organisasi lain ketionghoaan, teman-teman semua gitu kan. Jadi kita sudahlah, kita nggak bikin organisasi, kita masuk pada saat itu namanya kelompok sadar wisata. Bagaimana supaya menghidupkan kembali nih Glodok ini. Jadi kan sampai sekarang pun sisa-sisanya masih ada tuh, kayak misalkan Jalan Pintu Besar Selatan. Pasca 98 itu kan ditinggalin. Jadi ya kumuh gitu kan, belum pembangunan MRT ya memang udah nggak bisa akses. Ya kita buat web,
terus kita branding secara digital, dan memang setelah adanya ADWI itu brandingnya secara nasional keangkat. Karena ya itu bukan hanya kami yang bekerja, teman-teman dari pemerintahan daerah Kota Media Jakarta Barat itu pun bantu dari kepariwisataan, dan juga mungkin teman-teman dari CSR swasta. Waktu itu kami dibantu Bakti BCA ya untuk branding, pelatihan dan lain-lain. Bagaimana kampung wisata ini bisa naik kelas seperti itu. Jadi ada pengurus, Ada. ada anggota gitu ya? Ada. Terus kegiatan-kegiatan? Kegiatan harus ada. Ya, termasuk kalau preservasi. Ya, jadi setelah menjadi kampung wisata keorganisasian, kita bikin semacam tour ya, kita bikin aktivasi melalui festival-festival tadi. Setahun itu minimal 2 festival kita buat. Terus kita juga buka paket-paket tour, kerjasama juga dengan UMKM yang ada, pelatihan, bagaimana branding mereka secara digital, termasuk sertifikasi halal. Karena ya tadi ketika Glodok ini menjadi area wisata kan bukan sebuah area yang eksklusif lagi. Jadi kita bikin paket-paket wisata itu ada half day in Glodok, full day in Glodok dan Kota Tua, terus juga kita ke Pinang Sia, kita juga ke Kampung Arab di Pekojan gitu. Karena ya itu menjadi bagian daripada aktivasi. Saya jadi bayangkan kalau tertata seperti kayak di Singapura ada website, tinggal klik, pick up point, jam berapa. Ya, kita mau ke arah sana nanti. Pertanyaan terakhir ya, mungkin terkait masa depan dan juga tantangan-tantangan kalau kita bicara generasi hari ini. Literasi tentunya, dan ya peran komunitas justru sudah memulai itu. Tapi apa yang jadi catatan kritis yang mungkin kita harus sikapi bersama? Kita sudah berhasil mendorong inklusivitas di area Glodok. Inklusivitas ini penting karena belajar dari sejarah 1740, 1965, 1998 ya, bahwa kami etnis minoritas ini tidak bisa sendirian menjaga Glodok. Jadi ketika kita mendorong ini menjadi sebuah area yang inklusif, banyak masyarakat datang masuk. Bahkan kalau kita lihat sekarang banyak anak-anak muda ya, dan itu bukan hanya dari etnis Tionghoa, belajar mengenal, bagi saya itu sebuah keberhasilan. Karena itulah mereka inilah nanti yang akan menjaga Glodok. Ya, itu saya sudah buktikan waktu kemarin Agustus ketika ada ribut-ribut nggak ada isu Glodok. Nah, itu saya pikir itu sebuah keberhasilan. Bagaimana kita bukan hanya menjaga tapi merawat Glodok sebagai bagian dari 5 abadnya Jakarta. Itu satu. Terus ke depannya tentu saja kita ingin mendorong sebuah ekosistem pariwisata di mana semua bisa terlibat dan semua bisa mendapatkan manfaat bagi area wisata ini. Karena Glodok itu selama ratusan tahun berkembang. Dulu memang sebagai daerah ekonomi, kemudian jadi daerah elektronik ya, perdagangan elektronik, pertukangan dan lain-lain. Dan sekarang bertambah menjadi area wisata. Dan kita kan berharap ke depannya terus bisa berkembang. Menjadi sebuah ekosistem, menjadi manfaat bagi semua orang. Ya. Tapi jujur ruang eksplorasinya masih sangat jauh untuk bisa dikembangkan nggak sih? Opportunity untuk melakukan kegiatan di sana itu sebenarnya masih banyak atau udah sangat padat sekali? Masih banyak. Masih banyak. Jadi kami sendiri menawarkan 5 hal dari sisi pariwisata ya. Wisata sejarah, sejarahnya 5 abad Jakarta di mana peranan Glodok juga berkontribusi warga Tionghoa dalam pembangunan 5 abad Jakarta. Wisata budaya Tionghoa sendiri ya tentunya yang tentu saja menarik. Wisata religi, di sana ada kelenteng, 3 kelenteng malahan yang ratusan tahun, ada Gereja Santa Maria de Fatima yang bangunan unik. Wisata kuliner tentunya ya, keempat, sama wisata belanja. Kita ada TCM, Traditional Chinese Medicine, yang usianya 100 tahun itu kan. Ya. Jadi kalau bicara di Jakarta obat modern ke Pasar Pramuka, tapi kalau bicara obat TCM ya Glodok lah terbesar dan terkomplit. Komandan, terima kasih banyak sudah memberikan gambaran luas ya, dan tadi ini milik kita bersama, tanggung jawab kita bersama menjaganya, dan mudah-mudahan kawasan pecinan lain juga memiliki semangat inklusivitas yang sama untuk membangun itu. Mudah-mudahan. Baik. Demikian diskusi kita yang mendalam tentang Glodok menyambut 500 tahun Kota Jakarta. Tentu ini jadi tantangan buat kita bersama untuk menjaga keanekaragaman kita dan tentunya memahami betapa besarnya Indonesia dan menjaga Indonesia
menjadi lebih baik. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara, dan jangan lupa unduh dan saksikan tayangan inspiratif lainnya hanya di Dai Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.